Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video saya, yaitu Dunia Pangan ID. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu yang sangat penting, terutama bagi para ibu-ibu dan bapak-bapak. Sebenarnya yang akan saya bahas ini sudah banyak diketahui oleh banyak orang. Tetapi saya akan membahas dari sisi-sisi ilmiahnya. Jadi dari beberapa jurnal, dari beberapa buku, dan hasil penelitian terbaru. Saya akan membahas mengenai kafein dan kopi, tetapi kaitannya dengan teori untuk menurunkan berat badan. Banyak bapak-bapak dan ibu-ibu bertanya dengan saya, apakah betul kopi bisa digunakan untuk terapi berat badan? Ya. Banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah kehilangan harapan, ya, artinya susah sekali menurunkan berat badan, sudah diet, sudah mengurangi makanan, yang ada bukan berat badan yang turun, tetapi kondisi kesehatannya yang justru menurun, ya, akibat sakit. Kemudian kekebalan tubuhnya juga menurun akibat mengurangi suplai makanan yang dikonsumsi dalam kesehariannya. Ya. Ini merupakan salah satu manajemen yang salah. Memang teori pertamanya pada saat kita akan menurunkan berat badan, suplai energi itu harus dikurangi, kemudian pembongkaran energi harus ditingkatkan. Tetapi tidak sesederhana itu dan tidak semudah itu. Karena bagi orang yang biasa mengkonsumsi makanan dalam porsi yang banyak, terus tiba-tiba harus mengurangi, maka tidak mudah. Ya, bahkan seringkali akan menyebabkan orang itu menjadi sakit. Oke. Baik, pada video ini saya akan membahas mengenai kaitan antara kopi, ya, atau kafein dalam hubungannya untuk menurunkan berat badan. Saya akan membahas dari sisi bukti-bukti ilmiah, kemudian jurnal-jurnal atau publikasi-publikasi hasil penelitian terbaru terkait aplikasi kafein yang digunakan untuk membantu terapi penurunan berat badan. Ya, sebelum saya membahas lebih lanjut, terlebih dahulu saya mengajak kepada Anda, kepada saudara, bagi yang belum subscribe, ya, silahkan di subscribe terlebih dahulu channel Dunia Pangan ID. Ya. Jadi kafein ini secara umum akan aman untuk dikonsumsi pada batas antara 100 mg sampai 150 mg. Ya. Sementara batas aman yang real untuk masing-masing orang sudah saya bahas pada video sebelumnya. Ya, nanti saya letakkan pada di linknya, saya letakkan di bagian deskripsi supaya Anda bisa menyimak dan menghitung berapa keperluan kafein setiap harinya, kemudian dikonversi ke dalam satuan berapa gelas atau berapa cangkir dari kopi yang harus kita konsumsi. Nah, kemudian kafein atau kopi ini pada beberapa orang ini akan memberikan efek yang secara langsung, tetapi pada sebagian orang efeknya tidak dirasakan secara langsung, ya, terutama bagi orang-orang yang tidak sensitif terhadap kafein. Nah, efek langsung dan tidak langsung ini sangat tergantung pada individu, ya. Jadi yang paling berkaitan yaitu sifat genetis dari setiap orang, di mana orang memiliki kemampuan untuk memetabolisme kafein berbeda-beda. Ya, ada orang yang sensitif, ya, sensitif terhadap kafein, artinya tubuh tidak bisa memetabolisme kafein secara cepat, sehingga kadar kafein di dalam darah akan tinggi walaupun konsumsinya sedikit. Tetapi ada juga orang yang tidak sensitif terhadap kafein karena tubuh bisa memetabolisme dengan cepat, artinya seluruh kafein yang masuk ke dalam darah akan langsung dimetabolisme. Nah, kafein ini merupakan senyawa sederhana yang bisa diserap ke dalam darah secara sempurna, kemudian bisa diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Ya, artinya kafein akan diserap di saluran pencernaan, kemudian setelah itu akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui saluran darah. Nah, metabolisme kafein di dalam tubuh ini dibantu oleh enzim sitokrom P450
kode IA1, kode 1A2 atau CPY1A2 ya. Nah, sitokrom P450 1A2 ini di dalam tubuh ada dua tipe. Yang pertama adalah sitokrom P450 1A21, kemudian sitokrom P450 1A22 ya. Ini adalah enzim yang bekerja di dalam metabolisme kafein. Nah, orang yang memiliki enzim dari tipe sitokrom P450 1A2 strip 1 ya. Ini adalah tipe enzim atau tipe sitokrom yang mampu memetabolisme kafein dengan cepat dan efisien sehingga efek dari kafein dapat dirasakan secara nyata. Ya, ini adalah orang yang artinya kafein bisa langsung dimanfaatkan di dalam tubuh ya. Sementara ada orang tertentu yang memiliki efek sitokrom dari enzim sitokrom P450 1A2 tipe 2 ya. Ini adalah orang dengan laju metabolisme kafein yang lambat ya, sehingga kebanyakan orang dengan tipe ini tidak merasakan efek kesehatan dari kafein, bahkan cenderung menimbulkan efek yang negatif ya. Jadi yang paling bagus adalah orang dengan tipe sitokrom P450 1A2 tipe 1. Artinya pada saat kita mengkonsumsi kafein, kafein ini bisa dimetabolisme dengan baik sehingga kafein dapat mempengaruhi tingkat kesehatan ya. Jadi tergantung dengan kebutuhan ya. Misalnya kafein akan digunakan untuk menurunkan berat badan, maka efeknya akan nyata. Misalnya kafein digunakan untuk terapi kesehatan kulit, juga efeknya akan nyata. Atau kafein digunakan untuk menurunkan kerusakan otak, itu juga efeknya akan nyata ya. Artinya tipe-tipe orang dengan sitokrom P450 1A21 ini artinya adalah orang yang bisa memanfaatkan kafein secara bagus dalam tubuh. Nah, sementara untuk tipe 2 ini kafein tidak dimetabolisme di dalam tubuh. Jadi artinya walaupun mengkonsumsi sedikit karena tidak dimetabolisme dalam tubuh, maka peredaran kafein di dalam darah akan cepat tinggi kadarnya. Nah, sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk keperluan kesehatan, akibatnya malah justru akan menyebabkan efek-efek negatif. Jadi orang dengan tipe sitokrom P451 A2 tipe 2 ini seharusnya atau sebaiknya tidak mengkonsumsi kafein. Nah, sekarang saya akan membahas bagaimana kafein ini digunakan untuk menurunkan berat badan ya. Jadi banyak sekali bukti-bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa kafein bisa digunakan untuk membantu diet sehingga konsumsi makanan kita sehari-hari ini bisa diturunkan ya. Akibatnya berat badan kita bisa dikontrol. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme kafein ini bisa membantu penurunan berat badan ya. Jadi dari teori dasarnya penurunan berat badan itu adalah keseimbangan antara makanan yang dikonsumsi dengan energi yang dikeluarkan dari proses pembakaran energi itu. Nah, kafein ini digunakan untuk membantu orang supaya konsumsi makanan sedikit, tetapi aktivitas atau pembongkaran energi di dalam tubuh itu tinggi. Ya. Yang pertama, kafein mampu menekan nafsu makan. Ini yang paling penting ya. Karena orang tidak bisa diturunkan berat badannya karena tidak bisa mengontrol nafsu makan. Artinya dengan mengkonsumsi kopi, dengan mengkonsumsi kafein, maka nafsu makan ini bisa diturunkan. Ini merupakan entry point bagi kita dalam proses penurunan berat badan. Artinya kalau nafsu makannya menurun, maka tentu suplai energi apa yang kita konsumsi juga akan menurun ya. Karena apa? Karena tidak ada asupan energi yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini adalah merupakan entry point pertama pada saat kita akan menurunkan berat badan. Nah, sebaiknya kafein ini dikonsumsi 15 menit sebelum waktu makan. Ini idealnya ya. Idealnya 15 menit sebelum masuk waktu makan atau paling tidak 30 menit sebelum masuk waktu makan supaya nafsu makan kita diturunkan. Nah, berkaitan dengan penekanan nafsu makan yang dilakukan oleh kafein, ya, ini ada beberapa mekanisme. Yang pertama,
Pada saat kita mengkonsumsi kafein dan kita makan, maka kafein akan memberikan efek kita cepat kenyang. Ya, artinya makan sedikit tapi kenyang. Ini penting. Kenapa? Karena akan menyebabkan asupan energi yang masuk ke dalam tubuh kita akan menjadi sedikit. Ya, jadi yang pertama mekanismenya kafein akan menyebabkan kita mudah kenyang. Jadi artinya pada saat kita makan sedikit akan cepat kenyang. Nah, kafein ini mampu mengaktifkan saraf simpatik yang mengatur asupan makan yang memunculkan rasa kenyang. Ya, jadi rasa kenyang ini diatur dari aktivitas kafein yang mengatur sistem saraf, ya, saraf simpatik yang mengatur asupan makan. Jadi makan sedikit kita akan memberikan efek langsung kenyang. Sehingga pada saat kita makan, yang tadinya porsinya 1 piring, maka cukup dengan setengah piring akan menjadi kenyang. Nah, berikutnya kafein bisa ya membuat kita tidak mudah lapar, ya, membuat kita tidak mudah lapar. Kalau kita tidak minum kopi atau tidak mengkonsumsi kafein di pagi hari, maka pukul 10 ya ini perut itu sudah mulai keroncongan, ya. Apalagi jam 11, apalagi jam setengah 12. Kalau pagi kita tidak mengkonsumsi kafein, saya jamin jam 12 sudah tidak kuat, pasti akan makan saja. Ya. Tetapi kalau dibantu dengan terapi kafein, maka jam 10 belum lapar, jam 11 belum lapar, maka kita cukup makan pada pukul 12 saja. Ya, kenapa? Karena kita tidak lapar. Ya. Jadi ternyata bukti ilmiahnya kafein. Jadi pada saat kita mengkonsumsi kafein, ini kafein mampu melakukan pengaturan pada sistem serotonin dan neurotransmitten, di mana serotonin dan neurotransmitten ini akan menyebabkan kita menjadi kenyang. Jadi kita tidak mudah lapar, artinya perut kita rasanya kenyang terus. Karena apa? Karena pada saat kita mengkonsumsi kafein atau kopi, serotonin yang dikeluarkan dalam sistem sel saraf kita dikeluarkan dalam jumlah yang lebih banyak, ya. Jadi kafein mengeluarkan serotonin dan neurotransmitter lain yang mengatur regulasi tidak lapar atau mengatur regulasi kenyang dan lapar, ya, sehingga kita akan merasa lebih kenyang terus, ya, sehingga tidak mudah lapar. Jadi kunci kita mau makan itu kan yang pertama karena nafsu makan tinggi. Sebenarnya kita kadang-kadang makan tapi sebenarnya tidak butuh dengan makanan itu. Artinya kita ini masih kenyang, tetapi karena kita lihat makanan itu maka kita makan. Ya, itulah yang dimaksud dengan nafsu makan. Yang kedua, kita lapar sehingga kita makan. Nah, tetapi dengan kita tidak lapar maka tidak makan. Ya, jadi kafein sudah membantu kita cepat kenyang. Yang kedua, membantu kita tidak lapar-lapar sehingga tidak makan. Ya, walaupun makan jumlahnya sedikit karena kita cepat kenyang. Itu mekanisme yang kedua. Mekanisme yang ketiga, ya, kafein membatasi nafsu makan. Ya, kafein membatasi nafsu makan. Bagaimana mekanismenya? Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kopi dan kafein ini menstimulir pengeluaran hormon CCK. CCK ini singkatan dari cholecystokinin, di mana hormon ini berfungsi untuk menekan nafsu makan. Ya, jadi menekan nafsu makan. Yang pertama tadi menyebabkan kita cepat kenyang, ya. Pada saat kita makan cepat kenyang. Yang kedua, pada saat kita tidak makan tapi tidak lapar. Yang ketiga, membatasi nafsu makan. Ya, sekali lagi membatasi nafsu makan. Jadi, walaupun kita melihat makanan enak, walaupun kita melihat makanan yang biasa kita makan dengan selera tinggi, tetapi begitu kita mengkonsumsi kafein, kita melihat makanan yang paling kita sukai menjadi biasa saja, gitu ya. Nah, itulah akibat dari ekskresi dari hormon cholecystokinin. Nah, kemudian hormon ini selain menghilangkan nafsu makan juga membantu ya mempertahankan posisi makanan di dalam lambung dalam waktu yang lebih lama. Ya, jadi teori pertama yang membangun atau menyebabkan kita menjadi lapar itu karena makanan yang ada di lambung
itu cepat masuk ke dalam usus sehingga mudah dimetabolisme. Tetapi dengan bantuan koleositokinin, ya, waktu retensi makanan di lambung itu akan menjadi lebih lama. Sehingga makanan tersebut akan ada di lambung dalam waktu yang lama sehingga kita tidak lapar-lapar. Ya, artinya kita akan menyebabkan kita itu rasanya kenyang terus, ya. Itu akibat dari koleositokin. Nah, faktor yang kedua, kenapa kopi bisa digunakan untuk terapi penurunan berat badan, ya. Yang pertama tadi terkait dengan asupan energi yang kita makan, yang kedua terkait dengan pembakaran energi yang ada di dalam tubuh, ya. Jadi teori pertama untuk menurunkan berat badan adalah mengurangi asupan makanan. Teori yang kedua untuk menurunkan berat badan adalah membakar kalori di dalam tubuh kita dalam jumlah yang banyak. Nah, oke. Kita akan membahas teori yang kedua. Bagaimana kaitan antara kafein dan mengkonsumsi kopi dengan peningkatan laju metabolisme. Laju metabolisme ini artinya adalah proses pembongkaran lemak dan pembongkaran energi yang sudah terlanjur kita simpan. Ya, sudah makanan dibatasi. Yang kedua, pembongkaran lemak dan pembongkaran energi yang ada di dalam tubuh ditingkatkan. Ya, jadi kegemukan ini disebabkan karena asupan kalori yang banyak, sementara aktivitasnya sedikit. Nah, orang dengan metabolisme basal yang tinggi akan mudah kurus. Ya, ada orang yang sering bertanya dengan saya sudah diet, sudah mengurangi makanan dalam porsi yang banyak, tetapi masih tetap gemuk. Ya, jadi ada orang yang mengatakan saya tidak makan juga tetap gemuk, gitu ya. Atau orang juga sering mengatakan saya sudah olahraga gitu dengan porsi yang banyak tetapi cepat gemuk. Nah, kemungkinan penyebabnya adalah orang dengan tipe metabolisme basal yang rendah, ya. Sehingga proses pembongkaran energinya sangat lambat sehingga banyak simpanan-simpanan lemak. Inilah yang menyebabkan menjadi gemuk, ya. Nah, bagaimana proses pembongkaran kalori di dalam tubuh? Ini sebenarnya 50-75% pembongkaran ini untuk metabolisme basal, ya. Metabolisme basal ini adalah metabolisme badan yang tidak digunakan untuk aktivitas. Jadi hanya duduk, istirahat, tidur. Nah, itulah namanya proses metabolisme basal. Nah, orang dengan metabolisme basal yang tinggi akan cepat kurus. Kenapa? Karena proses pembongkaran energi dilakukan dalam jumlah yang banyak tanpa melakukan aktivitas. Ya, itulah tipe-tipe orang yang badannya kurus, ya. Nah, sementara orang dengan tipe energi basal yang rendah maka akan cepat gemuk, ya, karena apa? Pembongkaran energi pada saat istirahat sangat kecil, ya. Nah, sekarang bagaimana bukti-bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa kafein mampu membantu proses metabolisme. Ya, jadi kafein meningkatkan laju metabolisme dengan melepaskan katekolamin yang mempercepat proses metabolisme di dalam otot. Jadi katekolamin ini membuat regulasi atau mempercepat metabolisme di dalam otot. Ya, jadi reaksi seperti glikolisis, kemudian reaksi siklus Krebs, kemudian reaksi yang lainnya ini dipacu lebih cepat oleh katekolamin, dan katekolamin ini adalah dikeluarkan pada saat kita mengkonsumsi kafein, ya. Nah, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa satu cangkir kopi mampu meningkatkan metabolisme 5% lebih tinggi dari metabolisme biasa. Ya, jadi pada saat kita mengkonsumsi kafein dan kita istirahat pun, maka metabolisme basal bisa ditingkatkan sampai 5%. Ya, artinya lemak yang akan dibongkar ini meningkat 5% dari pada saat kita tidak mengkonsumsi kafein. Nah, 200 mg kafein yang kita konsumsi ternyata mampu meningkatkan metabolisme basal sampai 15% dari metabolisme semula. Jadi cukup tinggi, ya. Jadi cukup tinggi sehingga dalam waktu 2-3 jam total energi yang dibongkar akibat kita mengkonsumsi kopi atau kafein 200 mg itu bisa 75 sampai 100 kalori tanpa melakukan aktivitas. Artinya tanpa olahraga, tanpa berlari, tanpa berjalan, ya, kita istirahat, maka metabolisme basalnya ditingkatkan sehingga bisa meningkat 15%, ya, energi yang dibongkar jika dibanding dengan kita tidak mengkonsumsi kafein. Nah, oke. Yang ketiga, meningkatkan pembakaran lemak pada saat olahraga, ya.
Jadi tadi kita sudah bahas peningkatan metabolisme basal. Jadi itu membahas mengenai jumlah energi yang dibongkar tanpa melakukan aktivitas, ya. Sementara yang ketiga, kafein membantu pembongkaran lemak pada saat olahraga, ya. Jadi pada saat kita olahraga dan mengkonsumsi kafein, maka lemak yang dibakar jumlahnya akan lebih banyak dibanding kita berolahraga tapi tidak mengkonsumsi kafein, ya. Dari hasil penelitian menunjukkan pembakaran lemak akan terjadi 3 jam setelah mengkonsumsi kafein, ini menjadi penting, dan pembakaran akan tetap berlanjut pada saat kita istirahat. Ini yang tidak dilakukan atau yang tidak terjadi kalau kita tidak mengkonsumsi kafein. Jadi pada saat kita tidak mengkonsumsi kafein, setelah kita olahraga, proses pembakaran energi akan terhenti. Tetapi pada saat kita mengkonsumsi kopi dan kafein, setelah olahraga dan istirahat pun, maka proses pembongkaran energi akan tetap dilakukan sampai 3 jam setelah olahraga. Ya, ini penting sekali. Kemudian poin yang kedua, kafein membantu pelepasan dopamin, ya, dan epinefrin yang mengaktifkan enzim yang bertanggung jawab pada proses lipolisis pada otot. Ya, jadi konsumsi kafein ini mampu menyebabkan tubuh kita ini melepaskan dopamin dan epinefrin dalam jumlah yang lebih tinggi. Sementara dopamin dan epinefrin ini berfungsi untuk mengatur regulasi pembongkaran lemak di dalam tubuh. Ya, artinya pada saat kita mengkonsumsi kafein, lemak di dalam tubuh akan mudah dibongkar, ya, dibanding dengan kita tidak mengkonsumsi kafein. Nah, ini poin penting di dalam proses pembongkaran lemak di dalam tubuh. Ini poin penting, ya. Nah, inilah jawaban kenapa orang sering bertanya dengan saya, Pak, saya ini menurunkan berat badan. Berat badan saya sudah berturun, tetapi lingkar perutnya kok nggak turun. Nah, ini jawabannya. Ya, ada juga orang yang mau menggemukkan badan, ada orang mau meningkatkan berat badan, badannya sudah meningkat, sudah berat badannya meningkat, kemudian otot di bagian lainnya belum terbentuk, tapi perutnya sudah besar terlebih dahulu. Nah, ini jawabannya. Ya, jadi bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak yang sudah kehilangan harapan untuk mengecilkan perut, nah ini jawabannya. Ternyata konsumsi kafein ya mampu mengurangi lemak visceral. Lemak visceral ini adalah lemak yang ada di dalam bagian organ. Jadi lemak yang ada di perut, ya, lemak yang ada di usus, kemudian lemak yang menjadi bantalan dari organ-organ yang menyebabkan perut kita menjadi buncit, itu adalah lemak visceral. Nah, jadi ternyata dari bukti ilmiah menunjukkan mengkonsumsi kafein ini membantu pembongkaran lemak visceral. Artinya bagi ibu-ibu yang mau menurunkan berat badan dan menurunkan ukuran perut, ini bisa dibantu dengan mengkonsumsi kopi selain olahraga. Karena terbukti kopi mampu menurunkan lemak visceral, artinya lemak yang ada di sekitar perut dan organ-organ dalam yang lain bisa diturunkan. Ya, jadi perak ini kan perut memang agak susah diturunkan ya, baik pada bapak-bapak maupun pada ibu-ibu ya. Karena apa? Karena di dalamnya banyak sekali timbunan-timbunan lemak. Nah, jadi dengan bantuan mengkonsumsi kafein, lemak-lemak di bagian visceral pun ternyata bisa diturunkan ya. Kemudian kafein di metabolisme menjadi paraksantin, kemudian menjadi aminofilin yang berfungsi sebagai agen lipolisis ya. Ini merupakan bukti-bukti ilmiah atau dari pendapat-pendapat ilmuwan yang lain terkait mekanisme bagaimana lemak bisa dibongkar akibat mengkonsumsi kafein. Ya. Kemudian kafein juga bekerja langsung di dalam sel-sel lemak sehingga dia menjadi sensitif terhadap enzim lipolisis sehingga akan lebih mudah dilakukan pembongkaran ya dibanding dengan kita tidak mengkonsumsi kafein. Nah, berikutnya yang juga sangat penting ya, sangat penting, kafein berfungsi untuk meningkatkan performa olahraga. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena kebanyakan orang pada saat tidak mengkonsumsi kafein, olahraga dalam waktu 10 menit, 15 menit, setengah jam sudah langsung capek. Ya, sehingga apa? Pembongkaran energi tidak dilakukan secara maksimal.
Ya. Maka pada saat kita mengkonsumsi kafein, performa olahraga kita ditingkatkan sehingga kita tidak mudah capek. Jadi yang biasanya kita naik sepeda atau goes 30 menit, bisa naik menjadi bisa naik 30 menit sehingga menjadi 1 jam. Maka belum capek. Nah, dengan kenaikan intensitas olahraga dari 30 menit menjadi 1 jam, maka energi yang akan dibongkar menjadi lebih banyak. Ya, maka ini banyak juga digunakan teori bagi teman-teman, bagi Anda yang gym atau fitness, ini juga sering dikonsumsi kafein, itu dikonsumsi, digunakan untuk meningkatkan performa olahraga kita, sehingga latihan yang tadinya durasinya 1 jam bisa menjadi 1,5 jam, ya, sehingga pembentukan otot menjadi maksimal. Nah, jadi dari bahasan saya tadi bisa ditarik kesimpulan, kenapa kafein bisa digunakan untuk menurunkan berat badan? Yang pertama, jadi kafein ini bisa menurunkan nafsu makan dan membuat kenyang. Ini merupakan entry point pertama pada saat berat badan kita diturunkan, harus menghentikan jumlah makanan yang kita makan. Sementara tidak mudah kita menghentikan makanan yang kita makan. Biasanya 2 piring menjadi 1 piring. Biasanya 1 piring menjadi setengah piring. Nah, ini merupakan titik pertama pada saat kita mau mengurangi berat badan, harus berani mengurangi makanan yang kita konsumsi. Yang kedua, meningkatkan lipolisis. Ya, jadi lipolisis ini artinya pembongkaran lemak tubuh. Kita sudah membatasi makanan. Yang kedua, lemak yang sudah terlanjur terbentuk di dalam tubuh itu akan kita bongkar. Ya, akan kita bongkar. Ya, artinya yang makan sudah sedikit, lemak dalam tubuh dibongkar. Yang ketiga, meningkatkan laju metabolisme basal. Metabolisme basal ini sampai 75% pembongkaran energi, saya sudah jelaskan di awal, 50 sampai 75%. Artinya kalau energi basal itu ditingkatkan, maka energi yang dibongkar pada saat kita tidak olahraga atau pada saat kita istirahat akan menjadi lebih tinggi dan jumlahnya sangat besar, ya, 75%. Sementara terakhir meningkatkan performa olahraga. Artinya dengan mengkonsumsi kafein, ya, performa olahraga kita ditingkatkan. Ya, yang tadinya 30 menit bisa menjadi 1 jam. Yang tadinya 45 menit menjadi 1,5 jam. Ya, atau yang biasanya 1 jam bisa menjadi 1,5 jam. Ya, dengan meningkatnya performa olahraga kita, tentu energi yang akan kita bongkar menjadi lebih banyak. Nah, itulah penjelasan ilmiah terkait dengan bagaimana kafein bisa digunakan untuk terapi berat badan. Ya, jadi silahkan bagi Anda yang kesulitan menurunkan berat badan dan menekan nafsu makan, bisa digunakan teori ini dengan mengkonsumsi kafein. Tetapi yang diperhatikan adalah berapa dosis kafein yang harus dikonsumsi dan kapan saat yang paling tepat mengkonsumsi kafein. Nah, untuk jawaban berapa dan kapan, ini sudah saya buat dalam video terpisah. Nah, silahkan Anda saksikan, nanti saya letakkan di dalam deskripsi. Oke, terima kasih Anda menyaksikan video ini, dan jangan lupa share, kemudian like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.